Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Naupal Aris, kemudian ada Anita, Pirani, Gina, dan Rehan. Kami akan mempresentasikan tentang proses bisnis dan resiko bisnis. Langsung saja disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang proses bisnis. Proses bisnis atau bisnis proses adalah inti dari seluruh aktivitas yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas dalam organisasi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Internal auditor harus mengerti model bisnis suatu organisasi untuk bisa menambah nilai dan meningkatkan kinerja operasi suatu organisasi. Model bisnis terdiri atas tujuan organisasi, yaitu ada visi, misi, nilai, serta tujuan tahunan, dan bagaimana struktur proses bisnisnya dapat mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, yaitu bagian proses bisnis yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada proses manajemen, yang kedua ada proses pendukung, dan yang ketiga ada sistem informasi. Proses manajemen merupakan sebuah proses yang mengendalikan operasional sebuah sistem yang ada di perusahaan. Biasanya diberi nama bagian manajemen strategis. Yang kedua ada proses pendukung. Proses ini yang mendukung proses inti seperti accounting, recruitment, dan pusat bantuan. Dan yang ketiga ada sistem informasi. Merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mentransformasi, mengumpulkan, serta mendistribusikan informasi di dalam organisasi. Proses bisnis memiliki berbagai kategori. Yang pertama ada proses operasi, ada proses manajemen dan proses pendukung, kemudian ada proses proyek. Proses operasi merupakan aktivitas bisnis harian untuk penciptaan nilai tambah atau value creation activities bagi stakeholder. Yang kedua ada proses manajemen dan proses pendukung, yang merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan proses operasional dan dukungan terhadap proses operasional, yang tujuannya adalah penciptaan nilai atau value creation terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada proses project, yang merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang bersifat unik dan tidak dilaksanakan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu karakteristik dari proses bisnis. Yang pertama ada definitif, yaitu memiliki batasan, masukan, dan keluaran yang jelas. Yang kedua ada urutan, yaitu terdiri dari aktivitas yang berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Yang ketiga ada pelanggan, yaitu mempunyai penerima hasil proses. Yang keempat ada nilai tambah, yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Dan yang terakhir, keterkaitan, yaitu harus terkait dalam suatu struktur organisasi atau tidak boleh berdiri sendiri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu manfaat dari proses bisnis. Yang pertama yaitu sebagai solusi untuk perusahaan agar dapat membantu mereka melihat gambaran bisnis secara menyeluruh atau komprehensif dan real time. Yang kedua yaitu menyediakan laporan yang menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini, serta memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. Yang ketiga yaitu mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespon setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat, serta respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya deteksi perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor, serta mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dari sifat reaktif dan umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Oke, yang selanjutnya itu memahami proses bisnis, yang dimana ketika kita memahami proses bisnis ini mencakup beberapa poin. Yang pertama itu ada pernyataan visi dan misi, yang kedua ada tujuan organisasi yang di dalamnya terdapat strategik, operasi, pelaporan,
dan kepatuhan. Dan yang ketiga adalah value statement atau yang bisa disebut dengan pernyataan tentang nilai tambah atas suatu barang dan jasa yang telah ditawarkan oleh sebuah organisasi. Yang keempat adalah sasaran tahunan organisasi. Yang kelima ada sasaran tahunan sub bagian inti dari organisasi. Dan yang keenam adalah presentasi perencanaan strategis dan dokumen-dokumen yang terkait. Dan selanjutnya setelah kita memahami proses bisnis, langkah selanjutnya adalah baik itu langkah dari top down atau bottom up untuk memahami tujuan utama dari proses bisnis dengan menggunakan sejumlah pertanyaan ini. Jadi kita bisa memahami, mencari arti dari arti dari proses bisnis itu dari beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah mengapa proses bisnis ini berjalan demikian gitu. Yang kedua adalah bagaimana proses untuk mendukung strategi organisasi dan memberikan kontribusi terhadap suksesnya organisasi. Yang ketiga ada bagaimana harapan terhadap tindakan orang. Dan yang keempat adalah proses apa yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan selanjutnya ada KPIs atau Key Performance Indicator, yang artinya adalah harus diterapkan untuk monitor kinerja dari sebuah proses bisnis. Dan selanjutnya ada daftar pertanyaan kepada pelaku proses bisnis yang bermanfaat untuk memahami proses bisnis. Jadi daftar pertanyaan ini adalah yang bermanfaat untuk kita dapat memahami apa sih proses bisnis itu gitu. Yang pertama adalah mengapa proses bisnis ini bisa terjadi dengan sedemikian rupa. Yang kedua adalah tujuan strategik organisasi yang mana dapat dipengaruhi oleh proses bisnis yang bagaimana pengaruh itu bisa terjadi. Ya, yang ketiga, proses bisnis yang terjadi seperti apa yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategiknya. Yang keempat, proses bisnis yang mana yang jika dihilangkan akan membuat organisasi sangat sulit berhasil mencapai tujuannya gitu. Yang kelima, apa saja yang dapat membuat karyawan melalui proses pelaksanaan tugasnya merasa terlibat dalam proses pencapaian organisasi. Yang keenam adalah penyelesaian tugas seperti apa yang dapat dikenali oleh manajemen atau oleh internal customer tentang keterlibatan pegawai dalam proses bisnis. Yang ketujuh adalah bagaimana orang-orang yang terlibat dalam proses yang diharapkan akan bertindak dan apa yang terjadi jika mereka tidak mampu memenuhi harapan. Yang kedelapan adalah apakah terdapat KPIs untuk membantu atau mengukur dan memonitor kerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah dokumentasi proses bisnis. Dokumen proses bisnis harus dibuat oleh pelaku proses dan orang-orang yang terlibat dalam proses. Dokumen proses bisnis bermanfaat untuk 1. Alat orientasi bagi personel baru. 2. Mendefinisikan area tanggung jawab. 3. Evaluasi efektivitas dan efisiensi sistem. 4. Menentukan area proses bisnis yang harus mendapatkan perhatian utama. Dan yang kelima, mengidentifikasi resiko-resiko signifikan dan prosedur pengendaliannya. Urutan dokumentasi proses bisnis ada 2, yaitu proses map dan proses write-up. Proses map adalah sebuah pemetaan proses bisnis untuk mempresentasikan hubungan input, proses, dan output. Proses map bisa juga dilengkapi dengan narasi untuk penjelasan. Lalu proses write-up adalah sebuah penulisan proses bisnis untuk mendeskripsikan peta proses bisnis yang digambarkan dalam proses map. Kemudian materi selanjutnya adalah resiko bisnis. Setelah auditor memahami tujuan organisasi dan proses kunci untuk mencapai tujuan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi resiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan.
Kemampuan CAE, Chief Audit Executive, dalam mengidentifikasi risiko bisnis akan menentukan kemampuan auditor dalam menjalankan misinya serta memberikan nilai tambah bagi organisasi. Meskipun tersedia alat yang cukup banyak untuk menganalisis profil risiko, pengukuran risiko bisnis tetap masih dalam bentuk proses yang subjektif, yang sangat membutuhkan pengalaman dan judgement yang sehat, sound judgment. Basic Business Risk Model. Ada 4 basic business risk model. Yang pertama, strategic risk atau risiko strategis. Risiko strategis eksternal mencakup perubahan sebagai berikut: peraturan dan hukum, kompetisi, dinamika pasar, industri dan teknologi. Risiko strategis internal mencakup reputasi, fokus strategi, kepuasan konsumen, dan governance. Yang kedua, compliance risk atau risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan eksternal mencakup kontrak, peraturan, tuntutan hukum, dan perizinan. Risiko kepatuhan internal mencakup etika, kebijakan, kecurangan, dan tindakan ilegal. Yang ketiga, reporting risk atau risiko pelaporan. Risiko pelaporan eksternal mencakup pelaporan akuntansi dan keuangan serta perpajakan. Risiko pelaporan internal mencakup pelaporan anggaran, kinerja, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap aturan. Sumber daya informasinya mencakup kemudahan akses, ketersediaan, integritas data, kelengkapan infrastruktur, dan privasi. Yang keempat, operation risk atau risiko operasi. Prosesnya mencakup rantai pasokan atau supply chain, kapasitas, pelaksanaan proses, keamanan, kelangsungan bisnis, siklus operasi, bencana, dan kelambanan inovasi. Manusianya mencakup ketersediaan SDM, kepemimpinan, SDM inti, insentif kerja, pemberdayaan, perubahan tuntutan keterampilan, dan komunikasi. Keuangannya mencakup tingkat bunga, kurs falas, kapasitas, default atau kegagalan keuangan, konsentrasi, ketersediaan modal, manajemen kas, harga komoditas, dan jangka waktu. Kemudian, alternatif tanggapan risiko. Yang pertama, avoidance atau menghindari risiko. Misalnya melalui menurunkan perluasan pasar, menjual divisi usaha, menghentikan produk yang kinerjanya rendah. Yang kedua, reduction atau menurunkan risiko. Misalnya melalui peningkatan pengawasan. Yang ketiga, sharing atau membagi risiko. Misalnya melalui program asuransi. Yang keempat, acceptance atau mengambil resiko, misalnya dengan mengubah strategi untuk memanfaatkan risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis proses outsourcing. Ya, ini adalah pengalihan pelaksanaan proses bisnis kepada penyedia jasa proses bisnis di luar perusahaan untuk tujuan peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Outsourcing berawal dari bidang TI, tetapi kemudian berkembang ke bidang SDM, rekayasa engineering, pelayanan konsumen, keuangan dan akuntansi, dan logistik. Praktik yang sehat dalam BPO, yang pertama, melibatkan internal auditor dalam seluruh proses BPO. Kedua, verifikasi terhadap seluruh departemen atau bagian pendukung proses bisnis, seperti bagian legal, bagian pengamanan informasi, dan bagian SDM. Ketiga, memahami argumen tentang bagaimana dan mengapa memutuskan BPO. Keempat, verifikasi pertimbangan pemilihan alternatif BPO. Kelima, membuat dokumentasi proses konversi ke BPO. Keenam, membuat bagan alir untuk proses bisnis yang penting. Ketujuh, verifikasi analisis strategis untuk memastikan keselarasan
dengan sasaran organisasi. Kedelapan, verifikasi analisis cost dan manfaat. 9. Lakukan asesmen risiko secara cermat. 10. Verifikasi cara pengawasan BPO, termasuk personalia yang ditugasi untuk melakukan pengawasan. 11. Verifikasi dokumen proses pemilihan vendor. 12. Dapatkan pemahaman proses pemilihan vendor. 13. Lakukan asesmen risiko vendor sebelum melakukan pemilihan vendor, termasuk asesmen country specific risk atau resiko khusus pada negara tempat proses bisnis dijalankan. Ke-14, buat kontrak yang unik dan kuat atau robust. Lakukan monitoring kepatuhan vendor terhadap kontrak BPO. Kemudian yang ke-16, lakukan monitoring proses BPO untuk mengukur kesesuaiannya dengan tujuan manajemen. 17. Jika tidak tersedia laporan dari luar tentang vendor, tentukan kebutuhan audit dan dokumentasi tentang vendor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.